Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nalswa Novelia dengan PM 233120014. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai banyak bentuk atau polymorphism dan final dalam pemrograman berorientasi objek. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Untuk poin yang pertama, yakni mengenai pengertian polymorphism dan final. Kemudian kedua, yakni contoh polymorphism statis dan dinamisnya. Dan kemudian yang ketiga, yakni penerapan dalam PBO. Dan yang terakhir, itu kesimpulan. Baik, langsung saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama, yakni mengenai apa itu banyak bentuk atau polymorphism. Polymorphism atau banyak bentuk ini adalah sebuah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan objek untuk memiliki banyak bentuk. Nah, polymorphism ini memungkinkan metode yang sama untuk digunakan pada berbagai objek dengan implementasi yang berbeda-beda tergantung pada jenis objek yang digunakan. Nah, jadi ada dua jenis dari polymorphism. Yang pertama yakni polymorphism statis dan yang kedua adalah polymorphism dinamis. Untuk yang pertama yakni polymorphism statis atau compile time polymorphism ini terjadi ketika metode yang dipanggil sudah ditentukan pada saat kompilasi. Contohnya adalah metode atau method of loading. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu polymorphism dinamis atau runtime polymorphism. Nah, ini terjadi ketika metode yang dipanggil ditentukan pada saat runtime. Nah, polymorphism ini biasanya digunakan untuk method overriding. Oke, selanjutnya. Baik, jadi ini adalah contoh dari polymorphism statis. Nah, method offloading terjadi ketika ada beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi parameter yang berbeda, atau jumlah atau tipe datanya. Nah, pada contoh di samping ini, terdapat method add, yang dimana ini memiliki dua versi, satu untuk 2 parameter dan satu lagi untuk 3 parameter, yang dimana meski nama metodenya sama, parameter yang berbeda membuatnya menjadi overload. Oke, next. Oke, ini adalah contoh dari polymorphism dinamis atau method overriding-nya. Jadi, method overriding adalah ketika subclass mengubah atau mengganti implementasi metode yang diwarisi dari superclass-nya. Nah, pada contoh di samping ini, meskipun objek myDog dan myCat ini bertipe animal, nah masing-masing ini memanggil metode sound yang berbeda sesuai dengan subclass-nya. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan runtime polymorphism, di mana metode yang dipanggil bergantung pada objek yang digunakan saat runtime-nya. Oke, selanjutnya, yakni mengenai apa itu final. Baik, jadi keyword final ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel, metode, atau kelas yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi. Nah, untuk final variables, ini adalah nilai variabel yang dideklarasikan dengan final tidak dapat diubah setelah diinisialisasikan. Ini seperti konstan dalam pemrograman. Kemudian untuk final methods, nah metode yang dideklarasikan dengan final tidak bisa di-override oleh subclassnya. Kemudian final classes. Nah, final classes ini adalah kelas yang dideklarasikan dengan final tidak bisa diperluas atau inheritance. Kemudian keuntungan dalam menggunakan final. Jadi di sini yang pertama final variables, di sini menghindari perubahan nilai variabel yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, yakni final methods, yang dimana untuk menjaga metode agar tidak dapat dimodifikasi oleh subclass dan memastikan implementasinya tetap konsisten. Kemudian yang ketiga ini final classes, yang dimana untuk menjamin bahwa kelas tersebut tidak dapat diperluas yang meningkatkan keamanan dan kinerja. Oke, selanjutnya yaitu mengenai penerapan dalam PBO. Di sini terdapat studi kasus 1. Di sini bisa kita bayangkan bahwa kita membuat sebuah aplikasi pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai metode pembayaran seperti yang pertama kartu kredit, kemudian e-wallet, dan transfer bank. Nah, setiap metode pembayaran ini memiliki cara pemrosesan yang berbeda, namun semuanya menggunakan metode proses payment.
yang dimana sama untuk memproses pembayaran. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan polymorphism untuk menangani berbagai jenis objek payment ini dengan cara yang sama, tetapi setiap objek akan mengeksekusi logika yang berbeda sesuai dengan implementasinya atau bentuknya. Baik, jadi bisa dilihat di sini, ini adalah kode programnya. Baik, jadi di sini terdapat kelas payment, di mana di sini kita mulai dengan mendeklarasikan kelas abstrak payment-nya yang memiliki metode abstrak proses payment. Nah, metode abstrak ini berarti bahwa setiap subclass yang mewarisi kelas payment harus mengimplementasikan metode ini. Nah, kemudian kelas ini juga tidak mengimplementasikan proses payment karena kita ingin setiap jenis pembayaran memiliki implementasi yang berbeda untuk metode ini. Kemudian lanjut ke subclass credit card payment, e-wallet payment, dan bank transfer payment. Di mana setiap subclass ini mengimplementasikan metode proses payment sesuai dengan cara pembayaran masing-masing. Nah, masing-masing kelas ini memiliki logika spesifik untuk memproses pembayaran. Kemudian di sini lanjut lagi ke polymorphism di payment app. Nah, dalam kelas payment app ini kita mendeklarasikan objek bertipe payment yang dimana kita bisa menginisialisasikan objek tersebut dengan berbagai kelas turunan dari payment yang berbeda. Nah, misalnya credit card payment, e-wallet payment, atau bank transfer payment ini. Nah, ini adalah contoh rantai dari polymorphism-nya, di mana pemanggilan metode proses payment akan bergantung pada jenis objek yang digunakan, meskipun kita hanya memanggil metode yang sama. Nah, di sini terdapat polymorphism statis dinamis. Nah, jadi untuk polymorphism yang terjadi di sini, ini adalah dinamis, yang dimana karena metode proses payment dipanggil pada objek-objek yang bertipe payment, tapi saat runtime, objek yang sebenarnya seperti credit card payment, e-wallet payment, atau bank transfer payment yang menentukan implementasi dari metode tersebut. Nah, di mana ini memungkinkan kita untuk menggunakan metode yang sama untuk berbagai jenis pembayaran tanpa perlu menulis kode yang berulang. Untuk outputnya sendiri bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya, yakni mengenai penerapan dalam PBU untuk studi kasus yang kedua. Yakni misalnya, kita mengembangkan sebuah aplikasi yang dimana untuk mengelola pengaturan atau konfigurasi sistem dan kita ingin memastikan bahwa beberapa parameter ini tidak dapat diubah selama eksekusi program. Nah, misalnya kita memiliki file konfigurasi yang selalu digunakan oleh aplikasi dan kita tidak ingin ada bagian program yang mengubah nama file tersebut. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan final untuk melindungi nilai variabel konfigurasi sehingga tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Untuk kode programnya, ini seperti ini. Nah, yang pertama di sini terdapat deklarasi final pada variabel. Jadi dalam aplikasi kita ini nanti, kita akan mendeklarasikan variabel yang menyimpan nama file konfigurasi dengan final, yang dimana ini artinya setelah variabel ini diinisialisasikan, nilainya tidak bisa diubah lagi dimanapun dalam program. Nah, untuk alasannya kenapa menggunakan final pada variabel? Nah, jadi dengan mendeklarasikan config file sebagai final, nah kita menjamin bahwa seluruh aplikasi nantinya akan menggunakan file konfigurasi yang sama tanpa risiko nilai variabel ini diubah secara tidak sengaja oleh bagian lain dari program. Nah, ini meningkatkan konsistensi dan keamanan program tentunya. Kemudian, di sini misalkan kita memiliki metode yang mengatur pengaturan konfigurasi dan kita ingin memastikan bahwa metode ini tidak bisa diubah oleh subclass, di mana misalnya jika kelas ini diwarisi oleh kelas lain. Nah, kita mendeklarasikan metode print config dengan final untuk menghindari overriding. Kemudian, dengan mendeklarasikan print config ini sebagai final, kita juga dapat mencegah subclass yang mungkin mengubah cara metode ini bekerja. Nah, ini memastikan bahwa logika pencetakan konfigurasi tetap konsisten di seluruh aplikasinya. Kemudian, di sini kita juga bisa menggunakan final pada kelas jika kita ingin memastikan kelas tersebut tidak dapat diperluas atau diwarisi oleh kelas lain.
Nah, ini bisa digunakan untuk mengamankan kelas yang memiliki logika yang sangat penting dan tidak boleh dimodifikasi oleh subkelas. Nah, jika app config ini adalah kelas final, maka tidak ada kelas lain yang bisa mewarisi kelas ini. Ini penting untuk kelas yang memiliki implementasi yang sangat spesifik dan tidak boleh diubah, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan konfigurasi yang konsisten. Dan untuk outputnya bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya ini mengenai kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, polymorphism ini memungkinkan untuk fleksibilitas dalam pemrograman berorientasi objek, baik melalui metode overloading atau statis maupun metode overriding atau dinamis. Nah, final ini membantu untuk meningkatkan keamanan dan konsistensi dalam program dengan memastikan variabel, metode, atau kelas tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila terdapat kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.